para peserta didik dan para pemirsa. Sekarang saya membahas dua soal yang merupakan cuplikan dari soal tentang nilai mutlak ya. Soal ini diambil dari buku paket Kemdikbud Kurikulum 2013, revisi 2017. Pertanyaannya, gunakan definisi nilai mutlak untuk menentukan nilai mutlak berikut. Kita diperintah untuk menggunakan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak yang pertama kali kita berikan adalah harga mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0, atau sama dengan X jika X kurang dari 0, atau sama dengan min X jika X kurang dari 0. Saya ulang lagi definisi harga mutlaknya. Harga mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0, sama dengan negatif X jika X kurang dari 0. Yang diminta di sini adalah tentukan harga mutlak X plus 2 untuk X bilangan real. Kita kerjakan ya di sini. Kita copy rumus ini lagi. Perhatikan pada definisi ini menggunakan peubah X1 X ya sendirian. Ini X, ini X, X, X. Di soal peubahnya sudah bergandengan ya dengan 2. Oleh karena itu di definisi ini harus diubah ya. Peubah X harus diubah menjadi X plus 2. Kita ubah sekarang. Nah, diubah. Semua diubah ya, karena ruas kiri sudah diubah X plus 2, tentu ruas kanan juga harus diubah X plus 2. Kemudian nanti ini juga diganti X-nya ya, bukan negatif tapi X-nya yang diganti. Karena tadi yang diganti adalah X bukan negatif, tapi X-nya. Digurungi. Sekarang kita sudah mendapatkan bentuk yang baru setelah X pada definisi ini diganti dengan X plus 2. Kita bisa membacanya, harga mutlak X plus 2 sama dengan X plus 2 dirinya sendiri, jika X plus 2 lebih besar atau sama dengan 0. Sama dengan negatif dalam kurung ya, X plus 2, jika X plus 2 kurang dari 0. Sekarang diubah ini ya, diubah X plus 2 jika X plus 2 lebih besar atau sama dengan 0. Ini X-nya diubah sendirian ya, X-nya plus X-nya tetap di kiri, plus 2-nya dibawa ke ruas kanan. Plus 2 dibawa ke ruas kanan jadi negatif 2. Sebenarnya tidak ada istilah dibawa ke ruas kanan atau pindah ruas kanan ya. Yang ada adalah kedua ruas kiri ini dan kanan ditambah negatif 2. Tetapi kebanyakan orang sudah berkata plus 2 pindah ruas kanan menjadi negatif 2. Ini yang atas ini ya, sama dengan ini. Kemudian yang bawah ini kita buka kurungnya. Negatif kali X sama dengan negatif X. Negatif kali plus 2, negatif 2. Yang ini diubah ya.
Plus 2 dipindah ke ruas kanan menjadi negatif 2. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya untuk soal yang A. Sekarang soal yang C ya. Soal yang C, ini kita tulis soal yang A. Sekarang soal yang C, kita copy ya rumusnya ini. Kita ganti C. Ini definisi dengan notasi ya, ini maksudnya. Definisi dengan notasi. Wah, kok melompat ketikanya? Definisi dengan notasi. Ini juga begitu, definisi dengan notasi. Notasi itu lambang, simbol. Sekarang kita copy soal yang di C ini ya ini. Nah, ini di copy. Kita copy lagi, sekali lagi definisinya. Di dalam definisi ini, X-nya sendirian. Padahal di soal, X-nya sudah ya bergandengan dengan 2, juga dengan 3. Sekarang kita ubah. Ya. Kita ubah. Nah, sudah berubah. Yang ruas kanan juga harus diubah. Ini juga harus diubah. Kemudian yang ini juga harus diubah. Nah, ini juga harus diubah. Bentuknya sudah berubah mengikuti definisi ya. Tetap mengikuti definisi. Kemudian kita uraikan. Ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kiri kita usahakan X-nya saja sendirian ya. Sehingga ini bisa diubah ya, dibawa ke ruas kanan. Maksudnya itu kedua ruas ditambah negatif 3 ya. Ini dibawa ke ruas kanan itu seperti itu maksudnya. Nah, yang ruas kiri dihapus. Begitu pula yang ini
dibawa ke ruas kanan juga ya. Negatif 3. Kemudian yang ini negatif kali 2x, negatif 2x. Negatif kali plus 3, negatif 3. Sudah berubah. Langkah berikutnya, X yang ini harus disendirikan. Ya. Masih ada gandengan dengan 2 ini ya, harus diubah lagi. Kita ubah lagi. Dua X lebih besar atau sama dengan negatif 3, X-nya sendirian. Kedua ruas, ini ruas kiri ya. Ini ruas kiri, terus yang ini ruas kanan. Kedua ruas dibagi dengan 2. Atau orang-orang pada umumnya berkata 2 ini pindah ruas. Kali pindah ruas menjadi bagi. Nah, ini bagi. Kali pindah ruas menjadi bagi. Bagi 2. Begitu. Ini juga begitu. Ini dihapus karena udah pindah ruas. Ini pindah ruas juga. Menjadi bagi 2. Nah, begitu. Sekarang kita bisa berbicara, harga mutlak 2x plus 3 sama dengan 2x plus 3 dirinya sendiri jika, nah ini x-nya, jika x lebih besar atau sama dengan negatif 3/2. Sama dengan negatif 2x min 3 jika x kurang dari negatif 3/2. Ini jawabannya. Tentunya untuk X ditulis ya di sini. Untuk X bilangan real. X adalah bilangan real. Nah, perlu dicantumkan gitu ya. Untuk X adalah bilangan real. Jangan sampai keliru. Bukan bilangan bulat. Bukan bilangan caca ya, tapi bilangan real. Ini juga begitu. Mengapa bilangan real? Ya, karena di soal sudah dinyatakan X-nya bilangan real. Dan memang definisi nilai mutlak itu adalah X-nya sudah ditetapkan bilangan real ya pada definisi yang terdahulu yang sudah dijelaskan dalam video terdahulu. Untuk yang jawaban A, kita bisa membaca harga mutlak X plus 2 sama dengan X plus 2. Harga mutlak X plus 2 sama dengan dirinya sendiri jika X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif X min 2. Negatif X kurang 2 jika X kurang dari negatif 2. Untuk X bilangan real. Kemudian jawaban untuk yang C, ini ya soal C. Soal C dari buku paket Kemdikbud. Kurikulum 2013, revisi 2017. Harga mutlak 2x plus 3 sama dengan 2x plus 3 dirinya sendiri jika x lebih besar atau sama dengan negatif 3/2. Sama dengan negatif 2x min 3 dikurangi 3 jika x kurang dari negatif 3/2. Ini saya baca, X lebih dari atau sama dengan negatif 3/2. X kurang dari negatif 3/2. Untuk X bilangan real. Ini cara membacanya ya. Untuk soal yang lainnya bisa dicoba sendiri oleh pemirsa saya menggunakan definisi nilai mutlak atau definisi harga mutlak. Sampai ketemu pada video